Sahabat Shalom, saudara yang kasih. Bisa dengar suara saya? Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan baca dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat 43 sampai 49. Kita akan baca bersama-sama ya, sesuai dengan kitab suci yang kita pegang masing-masing. Oke. Demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudaraku semua yang membaca firman Tuhan, mempercayainya dan melakukannya. Saudara yang kekasih, hari ini puji nama Tuhan, Sabat kita bertemu dalam ibadah yang dimuliakan Tuhan. Karena hari Sabat adalah hari pertemuan kudus. Dan saya berharap semua jemaat GPR Haleluya tidak ada yang meninggalkan Sabat. Kalau saudara diberi waktu, saudara mempergunakan hari ini untuk mendengarkan kebenaran yang dari Bapa Yahweh. Firman Tuhan katakan, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Saudara yang kasih, pohon adalah gambaran saudara dan saya. Tentang pohon, Tuhan juga berbicara dalam Mazmur pasal 1, digambarkan pohon yang baik itu ditanam di tepi aliran air dan akan menghasilkan buahnya pada musim, pada waktunya. Saudaraku yang kekasih, Tuhan mau saudara dan saya menjadi pohon yang baik. Supaya apa? Supaya menghasilkan buah yang baik, buah yang manis. Tuhan mau membentuk saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi berkarakter Hamasia. Orang yang memiliki belas kasihan. Orang yang memiliki pandangan sebagaimana yang Bapa mau ajarkan. Pribadi yang lemah lembut, pribadi yang mau dibentuk, pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, dan juga berkenan kepada manusia. Saudara kekasih, kerap kali banyak anak-anak Tuhan kita tanpa kita sadari menjadi batu sandungan, bukan menjadi berkat.
Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita, saudara yang kekasih, supaya saudara dan saya mengeluarkan dari perbendaharaan hati kita sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Sebab dikatakan ayat yang ke-45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Saudaraku yang kekasih, Tuhan mau membentuk kita menjadi pohon yang baik, yang dimana kita menjadi pribadi-pribadi yang mengeluarkan dari perbendaharaan hati kita segala yang indah, segala yang baik. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan rindukan dan kita merindukannya. Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sesuatu yang positif yang keluar dari hati kita sehingga berbicara kita juga positif. Pikiran positif. Tidak pikiran yang jahat, negatif. Ya, negative thinking. Tidak, tetapi hal yang positif yang didasarkan kepada kebenaran. Tuhan mau kita bertumbuh seturut dengan kehendak Bapa. Karena Bapa kita adalah Bapa yang sempurna. Dia ingin saudaraku mengikuti karakter yang Tuhan sudah tentukan. Karakter itu ada di dalam Hamasya. Dafar yang menjadi daging, yang menjadi manusia, yang telah menjadi rabi yang sempurna, guru yang sempurna. Dan kita melihat bagaimana Yesua yang penuh belas kasihan, yang memikirkan banyak jiwa-jiwa untuk dimenangkan. Karakter saudara adalah karakter Hamasya, yaitu yang Tuhan inginkan. Karakter yang memikirkan tentang keselamatan yang Bapa rancangkan kepada manusia. Sebab Bapa berkata Yeskiel pasal 33:11, Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Dan itu Tuhan mau pakai adalah orang-orang yang mau dibentuk Tuhan seturut dengan rencananya. Jadi saudara yang kasih, jikalau mereka mengeluarkan hal-hal yang tidak baik, perkataan yang tidak baik, karena itu ada dari dalam hatinya. Tapi kalau dia mengeluarkan hal-hal yang baik, yang indah, tentang keselamatan, tentang mengasihi, tentang memberkati, itu adalah orang yang digambarkan sebagai pohon yang bertumbuh dalam rancangan Tuhan. Pohon yang baik mengeluarkan dari pembenaran hatinya dan diucapkan dengan mulutnya adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Kita merindukan itu. Kita merindukan di tengah keluarga kita, seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, semua berbicara tentang keindahan dari Tuhan, tentang kasih dari Tuhan, tentang rancangan Tuhan. Kita tidak berharap ada di situ kata-kata yang menyakitkan, tapi kata-kata yang membangun, saudara yang kasih. Ya, karakter building, membangun karakternya dibentuk seturut dengan firman Bapa Yahweh. Bapa mau memanage kita melalui kebenarannya, melalui firman-Nya, saudara yang kekasih. Itu kerinduan Tuhan. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi kalau ada anak Tuhan berbicara dia tentang bagaimana tentang rencana Tuhan, bagaimana untuk mengasihi, bagaimana untuk menolong, bagaimana untuk memberkati, bagaimana untuk mendoakan, bagaimana untuk menyatakan kasih sayang, itu adalah pohon yang baik. Dan itu yang Tuhan rindukan dari kita semua saudara yang kekasih. Mengapa kamu berseru? Ayat 46 dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan.
Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, kamu panggil aku Tuhan, tetapi kamu tidak mau melakukan, oh, tidak ada gunanya. Yesus berkata, tidak ada gunanya menyebut aku Adon, menyebut aku Tuhan, nggak ada gunanya, saudara yang kekasih. Tetapi yang berguna adalah ketika apa yang kuajarkan, kata Yesus, engkau lakukan, itu baru Tuhan suka, baru cocok, ya, manggil Yesus sebagai Adon, sebagai Tuhan. Dikatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Saudara yang kekasih, Tuhan gambarkan bahwa seorang yang bijaksana karena dia mendengarkan firman Tuhan dan dia melakukannya. Tuhan memberikan gambaran seperti apa orang tersebut. Orang tersebut adalah orang yang mempunyai planning, mendirikan rumah, dan dia membuat dasar rumah dengan batu yang kokoh. Digambarkan orang yang melakukan apa yang Bapa ajarkan, yang Yesus ajarkan. Dia digambarkan menjadi seorang yang bijaksana. Tidak gerapa-geropo, tapi orang yang wise, orang yang bijaksana. Tuhan mau katakan orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak mengaplikasikan, maka digambarkan itu adalah orang yang bodoh. Tetapi orang yang melakukan dikatakan menjadi orang yang bijaksana. Nah, kalau kita mau tanya setiap pribadi, setiap orang, apakah mau menjadi orang yang bijaksana atau menjadi orang yang bodoh? Wise man atau menjadi foolish atau stupid? Enggak, kita pasti pilih menjadi wise. Menjadi orang yang bijaksana. Dan Tuhan gambarkan orang yang mendengarkan dan dia berusaha dan untuk melakukan yang baik, mereka adalah orang yang bijaksana. Itu maksud Tuhan. Digambarkan oleh Tuhan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Tuhan mau kasih gambaran apa yang dilakukan anak-anak Tuhan. Mereka menjadi orang yang bijaksana, dan ketika dia melakukan sesuatu pekerjaan, ketika pekerjaannya diuji, ketika apa yang dia rancangkan diuji, karena setiap pribadi, saudara dan saya akan mendapatkan ujian. Dan dikatakan ketika datang air bah melanda, banjir besar melanda, cobaan datang, maka dikatakan apa yang diperbuat oleh orang tersebut tidak akan rusak, tapi menjadi suatu bangunan yang kokoh, tetap berdiri. Itu yang Tuhan mau. Untuk saya dan saudaraku, semua yang dikasihi Bapa Yahweh, yang ada di tengah-tengah keluarga, dan semua yang mengikuti dalam aplikasi Zoom maupun Facebook. Tuhan mau katakan kepada saudara, anakku, jadilah menjadi anak yang bijaksana. Itu yang Tuhan katakan. Supaya apa? Supaya apa yang kita rancangkan, apa yang telah kita perbuat itu tidak sia-sia. Meskipun diterpa dengan masalah, dengan apapun, dia akan tetap berhasil baik, berdiri tegak, dan tidak rusak, dan tidak hancur. Kenapa? Dilandaskan oleh kebenaran dari Bapa Yahweh. Saya akan lanjutkan pembacaan firman, ayat yang ke-49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya,
Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang kekasih, saya nggak ngerti lah gimana apanya. Saudara, ada orang bangun rumah, dia bangun langsung di atas tanah tanpa pondasi, tanpa cakar ayam, tanpa slope, tanpa dasar yang kuat, maka dikatakan besarlah kerusakannya. Dan ini menggambarkan kebodohan. Jadi orang kalau sudah dengar firman Tuhan, tapi nggak melakukan, Tuhan bilang bodoh. Dia membuat sesuatu yang akan hancur, rusak. Dan rusaknya itu rusak berat. Sebab firman Tuhan katakan apa? Dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang kasih, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan, Bapa di surga, Bapa Yahweh adalah seorang Bapa yang maha penyayang. Bapa merancangkan hidup saudara dan hidup saya dalam rancangan damai sejahtera, rancangan keselamatan, rancangan sukacita, rancangan untuk melihat kemuliaan Bapa Yahweh. Saya percaya bahwa saudara dan saya merindukan hal itu. Tapi yang Tuhan mau katakan pada hari ini adalah biarlah kita melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa yang Yesus sudah sampaikan kepada saudara. Karena apa yang Yesus sampaikan, Yesus berkata, itu adalah berasal dari Bapa-Ku. Dari seluruh pengajaran Yesus, Yesus selalu berbicara tentang Bapa, tentang Bapa, tentang Bapa, saudara yang kasih. Coba kita buka dalam Yohanes pasal 8. Saya tidak bosan-bosannya menyampaikan ini. Yohanes pasal 8, ayat yang ke-27. Sudah dapat? Yohanes 8 ayat 27. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Seorang anak Tuhan yang wise, yang sudah diajarkan Tuhan, maka dimanapun dia berada, dia akan berbicara tentang Bapa. Sebagai pengikut Yeshua HaMashiach yang menjadi guru yang sempurna bagi kita. Karena Yesus selalu melakukan pekerjaan. Yesus berkata, sampai saat ini Bapa-Ku bekerja, maka aku pun bekerja. Dan pekerjaan Yesus selalu pekerjaan yang menyangkut tentang kemuliaan Bapanya. Jadi kalau saudara datang penginjilan, datang pemberitaan tentang kebenaran, tidak berbicara tentang Bapa, itu bukan ajaran Yesus. Itu bukan teladan dari Yesus. Yesus adalah guru yang digugu dan ditiru, teladan yang sempurna. Selama hidupnya, selama 33 tahun, sampai umur 33 tahun. Lebih kurang dia 3,5 tahun. Dia dengan aktif. Dia selalu berbicara tentang Bapa, tentang Bapa, tentang Bapa. Kalau ada anak Tuhan tidak berbicara tentang Bapa, atau bahkan Bapa ditutup-tutupin, Bapanya tidak penting, Bapa hanya sebagai simbol, disubstitusi lagi Bapanya dengan sebutan lain, sehingga orang tidak tahu siapa nama Bapanya. Itu bukan berasal dari Tuhan, tapi dari iblis. Perhatikan baik-baik, saudara kasih. Bapa mencari kemuliaan dari yang diciptakannya. Sedangkan Yesus berkata, aku tidak cari kemuliaan dari manusia. Aku tidak cari hormat dari manusia. Bapa Yahweh kontradiksi, sebaliknya. Aku mencari kemuliaan dari yang kuciptakan. Dan firman Tuhan katakan, biar segala pokok pujianmu dan penyembahanmu hanya kepada Bapa Sang Pencipta, yaitu
Bapa Yahweh, Tuhan Yahweh Sebaot. Penginjilan yang benar adalah penginjilan yang didasarkan dengan pengajaran Yesus. Saya akan bacakan Yohanes 8 ayat 27 mulai dari ayat 26. Demikian firman Tuhan, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia atau Bapa Yahweh yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya dari Bapa Yahweh, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Saudara yang kekasih, segala apa yang diperbuat oleh Yesua, itulah seharusnya yang kita perbuat. Karena Yesua adalah pribadi yang sangat sempurna, dia gambaran yang sangat sempurna, dia adalah dafar yang jadi flesh, jadi daging yang sempurna, perbuatannya sempurna, dan pengajarannya sempurna, karena semua berasal dari Bapa. Jadi kalau Yesua berbicara tentang Bapa, saudara sebagai follower, sebagai pengikut Yesua, berbicaralah tentang Bapa. Sentral pokok kita adalah Bapa. Sang pemberi anugerah adalah Bapa. Bapa yang memberikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk menikmati kasih sayang Bapa. Alkitab mencatat, kitab suci mencatat, dia selalu menggambarkan kalau Bapa di tengah dunia ini penuh kasih sayang. Bapa di tengah dunia ini merancangkan anaknya supaya baik keadaannya, supaya memiliki pendidikan yang baik, punya masa depan yang baik. Dia merancangkan bagaimana anaknya supaya sehat, supaya mendapatkan gizi yang baik, makanan yang baik, sempurna, 4 sehat, 5 sempurna, dan sebagainya. Bapa juga lebih dari itu. Jadi jangan pernah berpikir jahat. Tapi dalam Filipi pasal 4 ayat 4-8 Tuhan katakan, pikirkanlah tentang yang indah, yang baik, yang Tuhan rancangkan, sebab Bapa kita adalah Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Dan biarlah kata-kata kita keluar seturut dengan apa yang Tuhan ajarkan, berbicara tentang yang indah, yang manis, yang menyangkut kebajikan, kebaikan, keindahan. Itu yang Tuhan inginkan. Hari ini Bapa mengingatkan kita, jadilah pohon yang baik, yang ditanam di tepi aliran air. Yang kesukaannya apa? Dikatakan adalah Torah Bapa Yahweh. Torah adalah pengajaran yang sempurna. Torah bukan hukum yang kejam. Torah tidak pernah gagal. Torah itu sempurna. Ya, mindsetnya mesti dirubah. Mindset yang penuh dengan kegelapan, mindset yang negatif terhadap Bapa Yahweh harus dirubah. Saudara yang kasih. Kita harus berbicara tentang Bapa. Saudara dinantikan Tuhan untuk saudara bisa berkarya di dalam Tuhan. Ya, Jemaat GPR Haleluya tetap semangat di masa pandemi ini, meskipun kita sampai saat ini masih ibadah online, tapi saya percaya di dalam Tuhan saudara tetap semangat. Ya, Roma pasal 12 ayat 11 firman Tuhan mengatakan jangan kendur. Biarlah tetap semangat. Ya. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 12 ayat 11, biarlah semangatmu terus bernyala-nyala. Hati kita berkobar-kobar bernyala-nyala untuk menyampaikan kebenaran bahwa Bapa Yahweh adalah Tuhan yang benar. Ya. Itu yang jadi kalau saudara berbicara tentang Bapa, saudara perlu sampaikan Bapa Yahweh lah satu-satunya Tuhan yang benar. Banyak Tuhan yang tidak benar. Segala bangsa punya Tuhan, tapi ada satu Tuhan yang benar. Coba kita buka dalam Yeremia pasal 10 ayat 10. Yeremia. Yeremia pasal 10 ayat yang ke-10, kita baca bersama-sama. Kita baca Yeremia pasal 10 sampai ayat yang ke-12.
Sudah dapat? Yeremia pasal 10 ayat 10 sampai 12. Baik, sudah dapat saudara kasih, kita akan baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan Yahweh adalah Tuhan yang benar, Dialah Tuhan yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para ilah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhan Yahweh lah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Kalau saudara berbicara seperti Yesua berbicara tentang Bapa, dan tentang Bapa, maka saudara akan berbicara, Bapa Yahweh adalah Tuhan yang benar. Kalau saudaranya katakan Bapa, oh banyak sebutan Bapa. Banyak Bapa di dunia ini. Saudara menulis di Facebook, di Messenger, Bapa yang mana? Bapa atau Bapa yang lain? Orang yang tidak kenal Tuhan tidak akan menjadi berkat dengan tulisanmu. Ya, engkau ikut-ikut menutupi kemuliaan Bapa Yahweh. Engkau menutupi nama Bapa yang Maha Kudus. Itu adalah pekerjaan iblis. Setan menutupi nama Bapa. Itu pekerjaan iblis. Supaya Bapa tidak dikenal, namanya tidak diketahui orang, dan ada orang Kristen yang ikut menutupinya. Dan jemaat GPR Haleluya harus sampaikan hal itu. Saudara harus menjadi transmitter, menjadi teman sekerja Bapa Yahweh. Bahwa hal tersebut tidak boleh diikuti. Saudara harus menjadi orang-orang yang memberitahukan kebenaran. Ya, orang yang mensubstitusi, mengganti, saudara kasih tahu. Berbicaralah saudara seperti Yesua berbicara tentang Bapa. Dan Bapanya jelas, bukan kabur, bukan samar-samar, bukan diragukan, tapi jelas untuk dipuji dan dimuliakan. Karena di dalam nama itu ada reputasi. Di dalam nama itu ada kebanggaan. Di dalam nama itu ada kemegahan. Di dalam nama itu ada keagungan. Kalau nama itu ditutup, setan tertawa. Kalau saudara tidak mau menyebut nama itu, setan tertawa, setan senang. Dan saudara, Tuhan sedih. Kalau saudara berlaku demikian, pasti Tuhan sedih. Karena diciptakan saudara dan saya untuk kemuliaan namanya. Dan menceritakan perbuatan yang ajaib. Yang melakukan perbuatan yang ajaib itu adalah, namanya adalah Tuhan Yahweh. Jadi berbicaralah tentang Bapa, maka engkau akan menjadi seorang yang wise, yang bijaksana. Bapa akan memberkatimu, memberkati keturunanmu, memberkati usahamu, memberkati pekerjaanmu. Tapi kalau kau mengeraskan hati, firman Tuhan yang akan menjadi hakimmu. Ya, saudara kasih, jadilah menjadi berkat. Sampaikan dengan kasih sayang kepada orang lain. Kalau saudara sayang sama orang lain, saudara tidak biarkan dia berjalan dalam kegelapan, berjalan menentang kehendak Bapa. Tapi dia biar berjalan supaya Bapa dipermuliakan, Bapa diagungkan. Sekali lagi saya katakan, nama itu sangat penting. Itu punya reputasi, punya kebanggaan, punya kemegahan. Nama Bapa Sang Pencipta itu, di situ ada kemuliaan. Jangan ditutup-tutupi, jangan disubstitusi. Ya, jelas. Yesaya 42 ayat 8 dikatakan, jelas Tuhan berbicara, akulah Yahweh. Ani Yahweh husame, akulah Yahweh. Jadi saudara kasih, biarlah saudara, nanti kalau saudara menginjil,
Jadilah menjadi orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya didasarkan kepada batu karang yang kokoh, yaitu pengajaran Yesua. Pengajaran Yesua didasarkan dari apa? Dari kehendak Bapa. Sebab Yesua berkata, tidak pernah aku menyampaikan sesuatu di luar ajaran Bapakku. Apa yang Bapa ajarkan kepadaku, itu yang kusampaikan kepadamu. Jadi kalau bukan ajaran Bapa Yahweh, berarti bukan ajaran dari Yesua. Sebab ajaran Bapa Yahweh itulah ajaran Yesua. Kalau bukan ajaran Yesua, jangan diterima. Tapi ajaran Yesua didasarkan kepada ajaran Bapa Yahweh. Ya, saya berharap saudara nangkap, saya berharap saudara memahami. Jadi Yesua adalah perpanjangan tangan Bapa, saluran dafar yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia, itu bekerja untuk kemuliaan Bapa. Segala sesuatu yang dikerjakan Yesua, semua untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Ya, inilah firman Tuhan. Bapa yang berkati saudara, berkati kita semua. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian yang tadi. Diberikan nyanyian baru. Halo, mana pemusiknya nih? Mana Mas Eli? Mana nih? Ya, sudah yang kasih. Itu nyanyian ciptaan pendeta muda Robert Sregar. Kita nyanyikan. Ya, kita diberikan nyanyian baru. Saya suka dengan nyanyian itu. Dan saudara, saya berharap saudara-saudara juga bisa membuat nyanyian baru supaya kita nyanyikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yuk, Mama Papa ya, kita naikkan. Ku diberikan nyanyian baru oleh Bapa Yahweh Tuhanku. Ku diberikan nyanyian baru oleh Yahweh Tuhanku. Aku sangat bersyukur atas segala berkat-Nya. Haleluya. Ku sungguh bersuka cita atas hari yang indah. Pastinya tak terbatas sepanjang hidupku. Haleluya, ku puji nama-Nya, ku masyurkan dan ku muliakan. Haleluya, puji Bapa Yahweh, dalam nama Yesua Hamasia. Haleluya, haleluya, ku puji nama-Nya, ku masyurkan dan ku muliakan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, puji Bapa Yahweh, dalam nama Yesua Hamasia. Katakan haleluya. Haleluya, ku puji nama-Nya, ku masyurkan dan ku muliakan.
Terpujilah Bapa, Yahweh Tuhan. Terpujilah Raja kemuliaan. Terpujilah yang Maha Kuasa yang menjadikan langit bumi. Terpujilah Bapa-Mu yang Maha Penyayang. Haleluya. Haleluya. Amin. Kudus, kudus, kudus. Abi Yahweh Sebaot Melek Haris Kibudu. Kudus, kudus. Abi Yahweh Sebaot Melek Hamlakim. Ruah Elohim Kudus. Melek Harakamim Hagadosh. Engkau Bapa-Ku yang ajaib, penuh kemuliaan, penuh keagungan. Dialah semua yang bernafas-Mu, oh Bapa, sebab tiada duanya. Engkau Tuhan yang esa, Bapa Tuhan yang esa, tiada yang layak dipersamakan denganmu, tiada yang layak dipuji, dipuja, disembah selain Bapa Yahweh yang menjadikan segalanya, yang membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhanku, Rajaku, Bapa yang telah memberikan rahmat dan anugerah, Kau berikan Yesus Adon putramu, mati di Golgota Kalvari tersalib, dipersembahkan sebagai domba yang sempurna, korban yang harum yang Bapa beri. Yesus amasnya, kasih setiamu sampai mati, kasih setiamu yang penuh kemuliaan. Perbuatan Bapa-Ku yang ajaib, anugerah terbesar. Haleluya, Adonai Zebaot. Haleluya, Bapa yang Maha Mulia. Dimuliakanlah Engkau oleh umat-Mu ya Tuhan. Dimuliakanlah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Bapa Tuhanku. Terima kasih penebusku. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian haleluya. 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 Katakan Bapa Yahweh, Bapa Yahweh, Maha Kasih, Bapa Yahweh, Maha Mulia, Bapa Yahweh,
kuasa, Bapa Yahweh Maha besar. Haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Maha Kudus. Meteraikanlah kebenaran-Mu Tuhan atas umat-Mu jemaat Geber. Haleluya. Semua hamba-Mu, anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah dalam aplikasi Zoom maupun Facebook, Bapa berkati mereka, selamatkan mereka ya Tuhan. Biar kami menjadi milik umat tebusan-Mu yang menyatakan kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu. Biarlah kami bekerja untuk menyatakan kehormatan keagungan-Mu ya Bapa ya. Sebagaimana Yesus Hamasiah Putra berbicara tentang Bapa, biarlah umat-Mu juga selalu berbicara tentang Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Penyayang, yang Maha Agung dan mulia. Bapa, terima kasih. Meteraikan kebenaran-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus terus menuntun kami, membawa kami kepada rancangan yang sempurna. Terpujilah Bapa Yahweh Tuhan semesta alam. Bisem Yesus Hamasiah. Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan kepada WL. Ya, puji nama Tuhan, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita semua terus diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus, diberikan kekuatan, keberanian untuk menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan nama Bapa Yahweh, Tuhan Yahweh yang hidup, yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Untuk pengumuman, ya, selamat ulang tahun kepada Ibu Ersi Torus, Puru Tambunan. Tuhan memberkati dengan berkat yang melimpah, berikan kesehatan dan panjang umur. Bapak juga memberkati buat anak Tuhan yang berulang tahun untuk Aziel dan juga Esra. Bapak yang berkati, berikan kekuatan, kesehatan, pertumbuhan jasmani dan rohani. Juga untuk Gibor, tanggal 13 Juni yang lalu. Tuhan memberkati. Untuk anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang akan datang, pada hari Senin, ada Jose Lumban Toruan. Bapak Yahweh yang berkati dengan kasih setia dan anugerah Tuhan. Terpujilah nama Bapak Yahweh. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan kita, lakukan protokol kesehatan yang terbaik. Ya, mencuci tangan,
memakai masker dan menjauh dari kerumunan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menjauhkan kita juga dari segala sakit penyakit, dari penyebaran COVID-19. Tuhan memberkati, dan saat ini kita angkat pujian Hine Loyano. Belum di-share itu, belum di-share. Hine Loyano, Hine Loyano, Velo Isan, Somer Israel. Hine Loyano, Hine Loyano, Velo Isan, Somer Israel. Sainai harim meanya voice Sri me Madonna Yose samaim bare. Sainai harim meanya voice Sri me Adonai Suwati. Hine Loyanum, Hine Loyanum, Velo Isan, Somer Israel. Hine Loyanum, Hine Loyanum, Velo Isan, Somer Israel. Ayiten la motra kleka, ayanum sombreka. 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 Hinum hine loyanum, Velo Isan, Somer Israel. Hine loyanum, Hine loyanum, Velo Isan, Somer Israel. Velo Isan, Somer Israel. Velo Isan, Somer Israel. Saya persilakan kepada Bapak Drik Marwanaya. Di-unmute dulu, Pak. Pak Pijire di-unmute dulu. Ya. Diklik sekali saja, Pak Pijire. Suaranya tidak terdengar. Tolong di-unmute, Pak Pijire.
Tolong digantiin aja Bang, lagi di jalan mungkin. Oke. Bapak, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat kasih setiamu terus melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa yang terus memelihara kami hingga saat ini. Terpujilah Kau Tuhanku. Saya mohon Bapak Karel pimpin kita dalam doa syafaat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terberkatilah Tuhan Yahweh, Bapa yang kekal. Bapa yang maha mulia, maha kudus, maha besar, maha kasih, maha dahsyat. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih Bapa yang luar biasa. Kalau kami boleh bersama-sama umat-Mu, jemaat GPR, haleluya. Boleh menikmati hadirat-Mu di hari Sabat ini. Baik melalui aplikasi Zoom atau Facebook, ataupun yang ada di rumah di Kelapa. Terima kasih Bapak. Kalau kami boleh mengadakan pertemuan kudus, karena ini adalah perintah Tuhan, yaitu menguduskan hari Sabat, hari kenikmatan yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama menikmatinya. Kami boleh bersama-sama memuji-muji dan menyembah-Mu Bapa dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami bersyukur berkat Sabat telah kami terima, yaitu kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami menjadi orang-orang yang berbuah buah lebat, berbuah buah manis, berbuah yang baik, sehingga kami menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami diingatkan ya Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang bijaksana, bukan jadi orang yang bodoh. Kami orang-orang yang ketika mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami dapat melakukan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini, kami boleh melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Berbuah buah lebat. Biar kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, Bapa, sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, yang memampukan setiap kami untuk melakukan kebenaran, melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat melakukannya ya Tuhan dengan baik, melalui kuasa Roh-Mu yang kudus yang menyempurnakan setiap perbuatan kami. Setiap apa yang kami lakukan, kami hanya bersandar, berharap daripada Bapa sendiri. Terima kasih Tuhan, kami percaya karena Engkaulah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar, Bapa Yahweh yang maha mulia. Biarlah kami juga menjadi orang-orang yang mau memberitakan nama Bapa, memberitakan tentang Bapa di tengah-tengah saudara-saudara kami. Berikan kami roh keberanian Tuhan untuk menyampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum mendengarkan nama Bapa. Masih banyak di sekitar kami orang-orang yang belum atau yang tidak percaya kepada satu-satunya Tuhan Yahweh. Biarlah melalui setiap kami, Tuhan mampukan kami, berikan roh keberanian agar kami mampu melakukan apa yang Tuhan mau, agar kami semua dapat menyenangkan hati Bapa. Oleh karena itu Tuhan, biar kami semua anak-anak Tuhan yang ada di GPR, haleluya, mau menjaga hati dan pikiran kami, agar kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bagi orang-orang yang ada di mana kami boleh berjumpa atau bertemu dimanapun. Tuhan memberikan keberanian kepada setiap kami. Terima kasih Bapa untuk kasih Tuhan, kasih Bapa yang dahsyat, yang luar biasa. Bapa, kami juga bersyukur Tuhan, para pelayan Tuhan yang melayani hari ini, khususnya Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Remedi Pangabean, yang menjadi saluran berkat untuk kami semua, hingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, mendengarkan Torah-Mu,
agar kami semua dapat melakukan dengan baik. Bapa memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Ramedi Pengambaian, berkati pelayanannya ya Tuhan, agar semakin berbuah-buah banyak, menghasilkan jiwa-jiwa baru yang bertobat ya Tuhan, melalui pelayanannya, melalui GPR sebagai ketua sinode. Dia dapat memberitakan, mengabarkan tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga banyak-banyak jiwa yang diselamatkan melalui hamba-Mu ini, Bapak Gembala sidang kami. Bapak memberkati pelayanan kesehatannya, Tuhan, agar kesehatan yang sempurna turun atasnya. Tuhan, berikan kekuatan yang prima, yang kuat ya Tuhan, dalam segala apa yang dikerjakan, karena semua hanya untuk kemuliaan Bapa. Biarlah Bapa terus menyertainya, memberkati kebutuhannya, memberkati semua, bahkan anak-anak, cucu dan mantu semua Tuhan, memberkati bahkan keluarga besar. Bapa memberkati berlimpah-limpah atas Bapak Gembala kami ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya dimanapun dia berada, dimanapun dia melayani, Tuhan terus menyertainya, dan mujizat kami percaya, mujizat pasti menyertainya, dan banyak jiwa yang dimenangkan lewat pelayanan Bapak Gembala kami sebagai Ketua Sinode GPR se-Indonesia. Terima kasih Bapak, atas kasih Bapak terus menyertainya Bapak. Begitu juga yang melayani sebagai worship leader, para alia, pemain musik, dan juga pendoa-pendoa, peniup shofar, penyalaan menorah, semua jemaat yang boleh hadir, boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati kebenaran firman, berkat sahabat yang luar biasa. Kami percaya Tuhan terus menyertai dan memberkati setiap kami. Bapak, pada pagi menjelang siang, hari ini ya Bapak, kami mau membawa seluruh jemaat GPR Haleluya yang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Bapak memulihkan kesehatan mereka, khususnya Bapak Panjaitan, Ibu Panjaitan, Ibu Lis Siombing, Bapak Mulyadi, Ibu Mulyadi, Ibu Simanjuntak, Kesia, Esra, dan Fania, serta Om Manet, perompis yang ada di Celilitan juga. Tuhan, pulihkan kesehatannya. Bapak memberkati juga, kami juga berdoa untuk Ibu Sigit Isdewanto dan bayi yang dalam kandungannya. Biarlah terus dipelihara oleh Bapak Yahweh sampai masa persalinannya. Terima kasih Bapak. Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Umat-Mu yang lain yang mengalami kelemahan tubuh, kami percaya Engkau adalah Bapak Yahweh Rafa, Bapak yang menyembuhkan setiap kami yang berharap kepada Bapak yang luar biasa, yang memberikan kesembuhan. Karena kami percaya ketika kami mendengarkan firman-Mu di dalam Mazmur ya Tuhan, disampaikanlah firman-Mu dan disembuhkanlah mereka. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, maka kami percaya kesembuhan pasti terjadi dengan sempurna. Terpujilah Engkau ya Bapa Tuhan Yahweh yang kekal. Bapa, kami juga mau berdoa untuk 6 hari ke depan ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, setiap umat-Mu yang menjalani kehidupan hari lepas hari. Tuhan, biarlah memberkati setiap kami. Tuhan memberkati usaha atau pekerjaan umat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Apapun pekerjaan mereka, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Mampukan mereka melakukan dengan baik dan benar ya Tuhan, yang mengandalkan kepada Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka. Kami percaya setiap masalah yang datang, kami percaya Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi setiap umat-Mu yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan Bapa Yahweh dalam kehidupan hari lepas hari. Kami juga menyerahkan seluruh keluarga, bahkan anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Biarlah Tuhan menyertai, memberikan kepintaran, kepandaian, cerdasan kepada anak-anak kami, baik yang sekolah yang terendah sampai sekolah tinggi Tuhan. Tuhan terus menyertai dan memberkati mereka. Biarlah segala cita-cita, kerinduan hati anak-anak-Mu ya Tuhan, yang masih dalam pendidikan, biarlah Tuhan mau mengabulkan setiap doa-doa kedua orang tuanya, doa-doa setiap masing-masing. Biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan yang
berdoa kepada Bapa yang mengandalkan Tuhan, karena doa orang benar besar kuasanya. Terima kasih Bapa atas kasih Tuhan yang luar biasa. Kami membawa semua jemaat-Mu di dalam kasih Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan agar pandemi ini Bapa segera berakhir Tuhan, agar kami boleh bersama-sama beribadah tatap muka di gereja ya Tuhan. Tetapi semua adalah kehendak Bapa. Rancangan-Mu lah yang terjadi sempurna atas kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, bangsa, negara kami Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden kami, Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, dan juga TNI Polri yang melakukan keamanan, menjaga keamanan negara. Tuhan berkati dari Sabang, dari Kabupaten Yahukimo sampai Pulau W. Tuhan memberkati setiap kami, setiap umat-Mu, setiap rakyat Indonesia yang ada di negara kami ini. Biarlah Tuhan terus menyertai dan memberkati. Biarlah segala kebijakan dari Bapak Presiden kami, Tuhan, membawa Indonesia maju, Indonesia damai, Indonesia hebat ya Tuhan, berhasil mengatasi ekonomi dengan baik dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Tetap berdoa untuk setiap jiwa dari negara kami yang belum percaya kepada Tuhan. Biarlah melalui banyak pemberitaan, kabar-kabar baik yang Tuhan pakai orang-orang untuk menyampaikan kepada mereka. Biarlah banyak jiwa yang bertobat, yang percaya, yang datang kepada-Mu Bapa untuk menerima keselamatan melalui Yesua HaMasyiah yang telah Engkau utus untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kepada Yesua HaMasyiah, Putra Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu. Bapa terus memberkati juga setiap kami, anak-anak-Mu yang melakukan pelayanan apapun yang kami lakukan untuk pelayanan kami masing-masing. Engkau mengetahui, biarlah Tuhan mengurapi setiap pelayanan kami kepada orang-orang yang Tuhan mengutus kami untuk datang mendoakan mereka. Biarlah Tuhan memberikan kuasa, memberikan urapan agar terjadi mujizat kesembuhan di tengah-tengah di mana kami melayani. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas kebaikan dan semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah curahkan kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Bapa memberkati kami, berlimpah-limpah dan memperluas saudara kami. Dan biarlah tangan-Mu menyertai kami dan melindungi kami dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami dan keluarga kami. Dan Tuhan Yahweh Bapa yang kekal mengabulkan doa kami ini. Doa habis ini demi Yesua yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa Yahweh yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu.
Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Raja kemuliaan, Raja segala raja, yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang memberikan rahmat dan anugerah. Kau berikan putramu Yeshua HaMashiach yang dipersembahkan sebagai domba Paskah yang tersembelih. Domba yang tidak bercacat celah. Korban yang harum yang Bapa berikan. Yeshua HaMashiach. Untuk kami dapat menerima janji-Mu ya Abba. Dilayakkan untuk dapat kami menerima berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat Sabat yang penuh kemuliaan. Terima kasih buat berkat yang telah mengalir, yang telah kami terima hari Sabat ini Tuhan. Dan umat-Mu jemaat GPR, haleluya. Semua yang beribadah kepadamu. Tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Memberkati 6 hari kerja ke depan Tuhan, dari Yom Rishon sampai Yom Sisi. Bapa memberkati umat-Mu yang telah beribadah. Melindungi mereka Tuhan. Berkati pekerjaan tangan mereka. Memulihkan keadaan mereka. Menyehatkan tubuh umat-Mu ya Bapa. Engkau adalah Bapa Yahweh, Rapa, Maha Penyembuh. Tuhan Jama, Tuhan. Bapak Mulyadi, Bapak Winarti Tuhan. Bapak Situmorang, Bapak Panjaitan, Ibu Lis Hombing, Lia Tuhan, Kesia, Shalom yang Tuhan sudah sempurnakan kesehatan, Mami Widawati, Ezra Tuhan, Yakub, Bapak Yahweh yang Maha Mulia. Engkau menjamah mereka satu persatu, anak-anak-Mu nih Bapa. Ketika mereka berseru kepadamu Bapa, dengarkan doa mereka, jamah mereka, pulihkan mereka, izinkan mereka melihat keajaiban yang daripada-Mu ya Bapa. Tuhan, semua yang mengikuti ibadah dalam aplikasi Zoom maupun Facebook, Bapa jamah mereka. Selamatkan mereka, berkati mereka. Bagi mereka menjadi perpanjangan tangan-Mu, menjadi teman sekerja-Mu tengah bangsa ini. Bapa khusus yang berulang tahun itu kami Tuhan. Ibu Lasma Tambunan ya Bapa. Mamanya Bornok, Tuhan berkati Tuhan. Bapa Yahweh yang mulia, Engkau memberikan umur yang panjang. Izinkan dia melihat mujizat Tuhan. Izinkan dia melihat anak-anaknya diberkati Tuhan. Bapa Yahweh yang mulia, biar Roh menuntun mereka semua. Bapa izinkan dia Tuhan menikmati kasih sayang Bapa. Tuhan terima kasih. Balaskan apa yang dia tabur. Umat-Mu yang telah menabur di dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Memberikan persembahan syukur, memberikan perpuluhan. Apapun Tuhan yang diberikan untuk Tuhan. Bapa Yahweh yang Bapa percaya tidak sia-sia satupun Tuhan. Engkau balaskan apa yang ditabur mereka tuai Tuhan. Berkati pekerjaan tangan mereka. Usaha dagang mereka, profesi apapun mereka, Tuhan hadir dalam hidup mereka, memberkati mereka, promosikan mereka, menjadi orang-orang yang diberkati, menjadi pemimpin-pemimpin, dimanapun mereka berada ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Bapa hamba berdoa secara khusus untuk bangsa ini Tuhan. Biar belas kasihan-Mu turun atas bangsa ini Bapa. Pada Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri, para panglima ketiga angkatan dan Kapolri, para lembaga-lembaga negara, Tuhan Bapa berkati semua. Biarlah semua terarah kepadamu Bapa Yahweh. Biar bukakan rahasia Tuhan. Dengan cara-Mu yang hebat, Engkau pakai Tuhan. Pakai anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu. Bapa Yahweh yang mulia, pakai Christian Prince, pakai semua Tuhan. Dibukakan di tengah bangsa ini. Sehingga nama-Mu akan dimuliakan Bapa di tengah bangsa ini. Bapak secara khusus juga hamba berdoa Tuhan untuk Ibu Luceria Siagian, Nyonya Delsi Torus. Bapak berkati semua keturunannya, anak mantu cucunya berkati Bapak. Bapak Yahweh yang mulia berkati Tuhan. Mereka rumondang Sitompul, anaknya para Sido dan semua orang yang dia kasih dan yang mengasihinya. Semua tim donatur dari Bethesda dan Gibeon berkati Bapak Yahweh. Bapak biarlah mereka menyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu melalui berkat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Bapa, sehingga umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang di bawah sinode GPRI di seluruh Indonesia Bapa, melihat keajaiban dan pertolongan Bapa. Tuhan terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Bapa, semua rancangan kami, cita-cita dan hasrat kami yang berserahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh yang mulia. Hamba berdoa khusus untuk Ibu Riana, untuk Lia, dan saudara-saudaranya Bapa, yang terkena COVID, Bapa Yahweh yang mulia, Tuhan jamah mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Biar menjadi kesaksian bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu kepada Bapa Yahweh, angkat tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Bapa Yahweh.
Yevarika Yahweh, praise mereka. Ya Yahweh, falaiga, vikuniga. Yisha Yahweh, falaiga, we Hashem, Hechai Shalom. Amin. Abi, saudara. Amin. Saudara. Haleluya. Amin. Sahabat shalom, saudaraku yang semua. Saya minta saudaraku jemaat GPR Haleluya Shabbat shalom. doakan Ibu Sigit, ya, Ibu Penny dalam proses untuk menghadapi persalinan. Saudara bisa bawa dalam doa supaya Tuhan memberkatinya. Itu saja, Bapak Yang berkati. Shabbat shalom. Shabbat shalom semuanya. Shabbat shalom semua. Shabbat shalom. Shalom. Shabbat shalom. Salam semua. Shalom.